Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa bermajelis. Kita lanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab At-Tibyan Syarah Akhlaq Hamalatil Quran karya Syekh Abdul Razak Al-Badar hafizahullahu taala. Kita masih di pembahasan tentang pentingnya menadaburi Al-Quran. Pentingnya menadaburi Al-Quran, dan kita masih di perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim. Masih di perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di halaman 33. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, fala tazalu ma'anihi tunhidul abda ila rabbihi bil wa'dil jamil. Dan tidak henti-hentinya senantiasa makna-makna Al-Quran itu jadi makna-makna Al-Quran yang ditadaburi yang direnungkan itu tidak henti-hentinya tunhidu, membawa al-abda, kepada seorang hamba membawa seorang hamba ila rabbihi, menuju Rabbnya. Tunhidu bisa membawa atau mengangkat, menaikkan seorang hamba menuju Rabbnya. Bil wa'dil jamil, dengan janji yang indah. Artinya seorang yang merenungkan makna-makna Al-Quran, maka dia akan yakin dengan janji-janji yang indah yang Allah siapkan bagi orang yang beramal. Sehingga misal ya, dia baca ayat tentang salat, maka dia akan, ketika dia merenungi ayat-ayat tentang salat, terus dia lihat Allah menjanjikan kebaikan, maka dia akan berusaha maksimal dalam salatnya. Dia membaca ayat tentang keutamaan sedekah, lalu dia renungkan ya, ayat tersebut. Misalnya sedekah itu melipat atau dilipat gandakan pahalanya oleh Allah menjadi 700 kali lipat. Maka janji-janji yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran yang dia baca dan renungkan, itu akan menjadikan dia semakin semangat ya, karena janji tersebut. Jadi kalimat tunhidu ini
Di antara maknanya bisa membangkitkan. Nahadha itu artinya bangkit, ya. Yakni menambah semangat. Jadi di sini juga terkandung faidah, ya. Kalau kita selaku hamba Allah ingin semangat, maka semangatilah diri kita dengan ini, ya, dengan janji-janji yang indah yang Allah siapkan. Itu cara menyemangati jiwa kita. Jangan kita menyemangati jiwa kita dengan perkara yang melenakan. Kan orang itu beda-beda, ya, jadi semangat dalam beribadah itu. Ada yang semangatnya karena dipuji, dihargai. Nah, mestinya seorang itu bangkit menuju Allah, ya, yang memotivasi dia, yang menggerakkan dirinya adalah karena janji indah yang Allah siapkan. Sehingga kalau ada orang yang bertanya, misal, kenapa kamu bersedekah? Dia jawab, saya ingin nanti sedekah saya menjadi naungan pada hari kiamat. Saya ingin sedekah saya ini jadi pahala yang banyak, jadi penjaga dari api neraka. Dan amalan yang lainnya. Seorang membaca Al-Quran misalnya, dia ingin nanti di akhirat Al-Quran datang menghampirinya sebagai pembela. Orang tuanya diberikan kebahagiaan, dipasangkan mahkota, diberikan derajat di surga. Nah, ini akan membuat seseorang itu lebih istiqomah juga, ya. Akan menjadikan seorang itu lebih istiqomah. Kalau semangatnya dia menuju Allah dalam beribadah itu karena janji-janji yang indah yang Allah siapkan. Dan diantaranya sebab untuk mengetahui janji Allah itu ya dengan memahami Al-Quran. Kan Allah menjanjikan kebaikan, itu adanya di dalam Al-Quran. Tinggal kita yakin atau tidak, gitu aja, yakin atau tidak. Lalu selain bisa membangkitkan seorang hamba semangat untuk beribadah kepada Allah karena mengetahui ada janji yang indah, puncaknya janji indah itu surga, dimasukkan ke dalam surga. Juga dia atau ayat tersebut wa tuhadziruhu wa tukhawwifuhu biwa'idihi minal adzabil wabil. Makna ayat tersebut, ya, wa tuhadziruhu, memberikan kehati-hatian kepadanya, memberikan kewaspadaan, dan menakut-nakuti dengan ancaman Allah minal azabil wabil, berupa siksa yang berat, Nah, ini, ya. Jadi kalau yang pertama, seseorang itu semangat ibadah karena dia misalkan membaca ayat
tentang surga. Nah, itu bagus. Kemudian dia takut melanggar syariat, takut berbuat dosa karena dia merasa terancam dengan azab. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an tentang surga, kita minta kepada Allah langsung saat itu, ya. Allahumma inni as'alukal jannah, minimal itu. Ya Allah, aku memohon surga kepadamu. Lalu lihat perbuatan-perbuatan tersebut. Oh, ini akan memasukkan ke dalam surga. Ketika Allah menjelaskan tentang kedahsyatan api neraka dan amalan yang bisa memasukkan ke dalam neraka, kita berlindung. A'udzubika minan nar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari neraka. Juga sambil kita memikirkan agar tidak terjatuh ke dalam perbuatan tersebut. Jadi kadang kita ketika membaca ayat Al-Quran, terkadang ya, membaca ayat tentang surga, kadang diri kita langsung pede, wah ini saya layak nih dapat ini. Tapi ketika membaca ayat tentang azab, jarang kita berlindung kepada Allah atau memikirkan jangan sampai kita berbuat seperti perbuatan yang disebutkan di ayat itu. Karena kenapa? Ya, rawan ya, setiap manusia itu rawan tergoda oleh syaitan dengan perbuatan-perbuatan buruk. Maka jadikan ayat-ayat yang sifatnya mengancam itu sebagai ancaman bagi diri kita. Kalau kamu berbuat seperti itu, ya neraka. Kalau kamu berbuat seperti itu, bahaya. Ya. Walaupun ya bahayanya bukan sekarang dirasakannya, nanti setelah hari kiamat. Wa tahussuhu tadi sudah ya dua hal diantaranya makna Al-Quran itu membangkitkan semangat ibadah karena ada janji yang indah, juga takut dari berbuat dosa karena ada azab yang bahaya, ya. Ada azab yang berat. Juga dengan menadaburi Al-Quran, maka ayat-ayat Al-Quran atau makna-makna Al-Quran itu akan mendorong dia, ya, mendorong untuk tadomur. Tadomur itu menyembunyikan amal, ya. Beramal maksimal walaupun tidak diketahui orang. Wat takhaffuf, dan meringankan dosa. Tidak banyak berbuat dosa. Jadi ayat tersebut membuat dia berusaha beramal walaupun tidak diketahui oleh orang lain. Juga meringankan dirinya dari berbuat dosa. Liliqa'il yaumits tsaqil, untuk menghadapi hari yang berat. Untuk menghadapi hari yang berat. Hari kiamat. Hari yang berat
hari kiamat. Ya. Berat karena apa? Kita bayangkan saja ya, di dunia ini seorang yang akan menghadapi persidangan, misalnya ada perkara tertentu, baik dia sebagai saksi atau terdakwa atau pelapor, yang namanya di ruang sidang itu bukan ruangan yang main-main ya. Bukan ruangan yang di sana canda tawa dan sebagainya, tapi ruangan yang serius dan akan menjadi tertekan sekali batin, terutama terdakwanya di sidang ya. Sama kita juga nanti di akhirat, kita jelas akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimintai pertanggungjawaban atas dari amalan-amalan yang kita perbuat. Ada sedikit faedah dari Al-Quran ya. Dari ayat Al-Quran, dari makna sakil. Sakil itu berat. Di dalam Al-Quran, kalimat sakil disifatkan ya untuk beberapa hal. Jadi kalimat sakil di dalam Al-Quran ada pada dua tempat. Pertama, surah Al-Muzammil ayat 5. Surah Al-Muzammil ayat 5, kalimat sakil, nah ini disifatkan untuk Al-Quran. Disifatkan untuk Al-Quran. Kemudian yang kedua di surah Al-Insan, sakil ini disifatkan kepada hari kiamat. Kita lihat maknanya ya. Al-Quran itu disebut sakil, berat ya. Kenapa? Di sini banyak maknanya. Kita lihat dari perkataan atau tafsir dari Imam Al-Baghawi dulu. Kami akan memberikan kepadamu ucapan yang sakil. Makna sakil yang pertama ini terhadap Al-Quran ya. Kata Al-Hasan atau kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sakil itu syadida. Ya, berat, sulit. Al-Hasan juga berkata, sesungguhnya seseorang dia lancar membaca surat, tapi al-amal biha sakil, mengamalkan isinya sulit. Jadi Al-Quran itu kalau dibaca mudah, kalau diamalkan sulit, berat. Ya. Baik. Kemudian Qatadah menyebutkan sakil itu berat, maksudnya kewajiban-kewajibannya. Kemudian juga ada yang mengatakan kenapa berat, susah, karena di dalamnya ada perintah, ada larangan, ada aturan. Itu Al-Quran.
ada perintah, ada larangan, ada aturan. Kemudian Abul Aliyah mengatakan berat dengan janji ancaman, ada perkara halal, ada perkara haram. Kemudian Muhammad bin Ka'ab juga mengatakan sakilun alal munafikin. Nah, ini nyata ya. Al-Quran itu berat sekali bagi orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik itu berat terhadap Al-Quran. Orang munafik jangankan mengamalkan ya, baca saja itu berat. Jadi sebagian ulama bahkan mengatakan orang munafik itu lebih enteng katanya disuruh ngangkat batu, memikul batu daripada membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran lebih terasa berat bagi orang munafik daripada memikul batu. Kadang, nah ini pelajaran bagi kita ya, atau introspeksi mungkin bagi diri kita masing-masing. Kita kalau hal-hal yang sifatnya tenaga, ya, menguras tenaga, kadang kuat. Nah, kalau bersama Al-Quran itu berat. Nah, ini bahan introspeksi bagi diri kita. Lalu ada juga yang mengatakan Al-Quran itu qaulan khafifan ala lisan sakilan fil mizan. Ringan pada lisan tapi berat dalam timbangan amal. Nah, ini ya. Ucapannya mudah dan timbangan berat ya. Lalu Ibnu Zaid mengatakan Al-Quran itu berat dan penuh berkah. Sebagaimana dia berat di dunia diamalkan, dia juga sakula fil mawazini yaumal qiyamah, berat di dalam timbangan amal pada hari kiamat. Jadi mengamalkannya sulit gitu ya. Berat. Tapi nanti pada hari kiamat itu berat di timbangan amalan. Kalau menurut Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Al-Quran itu yang dimaksud sakil itu al-azimah ma'ani, al-jalilah awsafi. Agung ya makna-maknanya dan mulia sifat-sifatnya. Itu sifat Al-Quran. Kemudian tadi yauman tsaqila itu ada juga di Surah Al-Insan ayat 27. Tsaqila di sini yauman tsaqila sifat untuk hari kiamat. Yaumul Qiyamah disebut hari yang berat. Ya. Kenapa? Karena manusia itu meninggalkan hari kiamat, tidak beriman dan tidak beramal untuknya. Ini menurut Imam Al-Baghawi. Kita lihat dari Syekh As-Sa'di. Mereka iwayazaruna meninggalkan amal, tidak mau beramal, menyanyiakan hari kiamat. Yang hari tersebut lama waktunya, nanti padang mahsyar itu 50.000 tahun.
Itu 50.000 tahun dalam persidangannya. Dan banyak ya ayat-ayat yang lain yang menyebutkan hari kiamat itu berat, terutama bagi orang-orang kafir. Kenapa disebut hari berat? Ya, amalan kita dinampakkan, siksa di depan, neraka didatangkan. Gimana nggak berat coba? Matahari didekatkan, berat, sulit, dan yang pasti merasakan hal tersebut itu orang-orang kafir. Orang kafir itu merasakan hal tersebut. Maksudnya karena mereka di dunia ini seolah-olah, atau mereka menganggap di dunia ini tempat tinggal sesungguhnya, mereka terbiasa hidup poya-poya, santai-santai, ya. Sehingga nanti pas hari kiamat mereka sangat terasa sekali sulitnya. Mirip kita hidup di dunia, kalau kita terbiasa hidup mewah, misal ya, nyaman dan selainnya, ketika diberi kesulitan sedikit, nah itu akan terasa sekali kesulitannya itu. Begitupun orang kafir. Baik, jadi Al-Quran disifati dengan sakil, hari kiamat juga disifati dengan sakil, berat, sulit. Kata para ulama, barang siapa yang ingin selamat, bahagia, yauman sakila, pada hari kiamat, maka hendaklah fastamsik, berpegang teguh, qaulan sakila. Tapi saya nggak tahu di sini yang mengatakannya siapa. Tapi benar maknanya. Ya. Barang siapa yang ingin selamat yauman sakila, pada hari kiamat, hendaklah berpegang teguh kepada qaulan sakila, kepada Al-Quran. Baik. Nah, hari tersebut akan tiba, pasti. Mau tidak mau, suka tidak suka, semua orang mukmin atau kafir akan melewatinya. Tinggal kita persiapan dengan beramal, kemudian ringankan diri kita dari dosa dengan taubat, dan jangan diulangi lagi dosanya, untuk menghadapi hari tersebut, agar nanti kita berbahagia menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan amalan kita, dan kita tidak membawa banyak beban dosa. Dosa itu dibahasakan sebagai beban di pundak kita. Beban. Baik. Kemudian ayat Al-Quran itu atau makna-makna tersebut, wa tahdihi fi dzulmil ara wal madzahib ila sawa'is sabil, membimbing dia, menunjuki dia, ya, dari kelamnya pemikiran yang menyimpang, kemudian madhab-madhab yang keliru, dibimbing kemana? Ila sawa'is sabil, menuju ke jalan yang lurus. Jadi dengan merenungkan Al-Quran, kita tahu mana jalan yang lurus, mana jalan yang salah. Allah menyebutkan wahadainahun najdain. Ya. Dia akan tahu mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Makanya petunjuk Al-Quran kalau diikuti dengan benar, ya, seorang itu akan lebih peka dengan kehidupan sekitarnya, lebih peka dengan kebaikan atau keburukan, karena terbimbing dengan cahaya Al-Quran. Wa tasudduhu an iktihami turukil bid'ah wal adhalil, dan
mana tersebut akan menghadangnya dari serangan pintu-pintu bid'ah dan kesesatan. Jadi dengan kita merenungkan mana-mana ayat Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran tersebut secara tidak langsung atau bahkan secara otomatis, kalau benar ya memahaminya, akan menghadang pintu-pintu bid'ah dan kesesatan dari dirinya. Dia akan terlindungi dari serangan pintu-pintu bid'ah, jalan-jalan bid'ah dan kesesatan. Karena apa? Bid'ah dan kesesatan itu kan penyimpangan namanya. Orang karena jauh dari Al-Quran. Nah ini orang dekat dengan Al-Quran, maka secara otomatis bid'ah yang menjauh. Maka jika dalam diri kita atau dalam sebuah daerah yang hidup atau yang tumbuh itu sunnah, secara tidak langsung bid'ah akan padam. Jadi hidupkan sunnah dalam diri kita, di lingkungan kita, agar bid'ah itu padam. Sebaliknya, kalau yang hidup itu bid'ah, kesesatan, sunnah yang akan padam. Sunnah yang akan padam. Baik. Wa tab'atsuhu 'alal izdiyad minan ni'am bisyukri rabbih al-jalil. Dan akan wa tab'atsuhu 'alal izdiyad, akan membangkitkan kepadanya, mendorong atau menyebabkan ya, bertambah dari nikmat-nikmat, mendapatkan tambahan dari nikmat dengan bersyukur kepada Robnya yang maha mulia. Ya, hidup itu akan nikmat ya, kalau di bawah naungan Al-Quran. Kenikmatan di bawah naungan Al-Quran itu kenikmatan yang sesungguhnya. Lalu wa tubassiruhu bihududil halal wal haram, akan memberikan pandangan atau pengetahuan, membukakan matanya, membukakan pandangannya terhadap batasan-batasan halal dan haram. Nah ini ya, penting seorang itu mengetahui perkara yang halal dan yang haram. Wa tuwaqqifuhu 'alaiha li alla ya'taddaha fa yaqa'u fil 'ina'it tawil. Kemudian akan mencegahnya, akan memberhentikan dia dari perkara-perkara itu, supaya dia tidak melanggar, sehingga dia terjatuh ke dalam penderitaan yang berkepanjangan. Jadi mengetahui halal dan haram itu agar kita laksanakan dan agar kita tinggalkan. Kalau seorang tidak mengetahui mana yang halal, mana yang haram, sangat mungkin dia melanggar. Dan kalau sudah melanggar, dia akan terjatuh ke dalam kesengsaraan. Wa tuthabbitu qalbahu, dan akan menguatkan hatinya, mengokohkan hatinya. Mengokohkan hatinya. Mengokohkan dari apa? Aniz zaigi wal mail, anil haqqi wat tahwil. Dari keraguan, penyimpangan, ya, dari kebenaran.
Baik, tadi ini bacanya bukan watu kifuhu ya. Walaupun bisa ya, tapi di sini di teks aslinya tu kifu. Baik. Jadi akan mengokohkan hatinya dari penyimpangan dari kebenaran. Ya. Hati ini akan terjaga dari penyimpangan. Makanya az-zaig wal mail wa tahwil, penyimpangan dari kebenaran, atau seorang itu bisa menyimpang dari kebenaran karena hatinya lemah. Para ulama menyebutkan kalau sebuah nasihat tidak membuat kita sadar atau tidak membuat kita sadar untuk berubah, tidak membuat semangat untuk beramal dan menjauhi dosa, di antara sebabnya hatinya lemah. Hatinya yang lemah. Lemahnya hati itu menyebabkan orang tuh nggak bisa dinasehati. Makanya dengan Al-Quran akan dikokohkan. Selanjutnya akan memudahkan dia urusan-urusan yang sulit dengan puncak kemudahan. Dan ketika, ini ringkas saja ya, ketika dia futur, ketika lemah, maka akan motivasi, ayo maju, ayo, ini ingat, ayo susul, ini perjalanan masih panjang ya. Kemudian setiap dia keluar dari jebakan musuh, atau dia masuk ke dalam perangkap musuh, dia akan, atau ada yang menyuruh dia, hati-hati, hati-hati dan berpegang teguhlah kepada Allah dan minta tolonglah. Nanti hati nurani kita hidup. Kalau kita melakukan dosa, nanti ada pemberontakan dalam hati. Ya. Kemudian secara kesimpulan kata Ibnu Qayyim, dalam perenungan Al-Quran dan menadaburinya, memahaminya, terdapat kelipatan-kelipatan kebaikan sebagaimana yang kami sebutkan berupa hikmah dan faidah. Secara sederhananya, orang yang merenungkan dan menadaburi Al-Quran akan memberikan perubahan pada kehidupannya. Perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Semangat dalam beramal dan hati-hati dari melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia siap menghadapi kematian, ya, siap menghadapi akhirat, dan dia akan optimis dengan hal tersebut ya. Baik, nanti insya Allah di pertemuan berikutnya tentang di antara sebab tadabur itu jangan baca Al-Quran cepat-cepat, sembarangan, seperti menabur kurma ya, atau seperti merontokkan kurma dari dahannya. Jangan cepat-cepat. Demikian, semoga bermanfaat. Alhamdulillah, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.